Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki perkuliahan pada minggu ketiga, yakni dengan pemaparan materi mengenai asesmen keterampilan proses sains atau asesmen KPS yang akan disampaikan oleh kelompok 2, yakni ada Atika dan juga Olivia. Kepada ibu-ibu sekalian, jikalau tidak berhalangan, bisa untuk on kamera, dan nantinya ketika sesi tanya jawab bisa memberikan pertanyaan ataupun saran dan masukan kepada kelompok 2. Mungkin itu saja, baik kepada kelompok 2 dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi terkait yaitu asesmen keterampilan proses sains atau disingkat dengan KPS. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Olivia Rebina Rusma, dan rekan saya yaitu Atika Ulia Hayandi. Oke, untuk keterampilan proses sains sendiri itu dilatar belakangi dengan yaitu di mana pada mata pelajaran sains, di mana Coletta dan Chiappetta dalam Wayang Sujat pada tahun 2020 mengemukakan bahwa hakikatnya sains merupakan pengetahuan, cara berpikir, dan cara penyelidikan. Di mana pada hakikat ini nantinya itu sains jadi dipandang menjadi dimensi yang utuh, di mana ini saling keterkaitan. Dalam Sulestyorini pada tahun 2007 menjelaskan bahwa proses pembelajaran IPA harus mengandung 3 dimensi, di mana ini ada produk, kemudian ada proses dan sikap, di mana produk ini yaitu adalah pengetahuan yang telah dilakukan penyelidikan dan kebenarannya. Kemudian ada proses, yaitu di mana ini ada beberapa keterampilan yang kita gunakan untuk menemukan produk, yaitu pengetahuan nantinya. Kemudian juga ada sikap, di mana sikap ini muncul ketika pelaksanaan proses untuk menemukan produk. Baik, sehingga ini proses ini sering kita dengar dengan kata lain yaitu keterampilan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pokok pembahasan, di mana ini ada definisi keterampilan proses sains, jenis keterampilan dalam KPS, kemudian ada indikator setiap jenis keterampilan KPS, kemudian ada keterampilan proses sains dasar, keterampilan proses sains terapan, kemudian juga ada karakteristik soal atau pokok uji pada KPS, kemudian kita juga akan nantinya mengupas tentang bagaimana sih soal-soal dari keterampilan proses sains, bagaimana indikatornya, rubriknya, dan semuanya. Kemudian pada berikutnya, yaitu ada keterampilan proses sains, di mana ini nantinya akan dilanjutkan oleh kepada Atika. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada keterampilan proses sains atau disingkat dengan KPS. Nah, keterampilan proses sains ini juga merupakan keterampilan proses sains merupakan cerminan dari cara ilmuwan berpikir dan juga bertindak untuk memperoleh pengetahuan melalui penyelidikan. Nah, ini adalah keterampilan proses sains menurut Tan et al. Pada tahun 2020. Nah, selanjutnya pengertian keterampilan proses sains atau KPS itu menurut Prasasti 2017 dan juga Rustamat et al. Pada tahun 2005, yang mana KPS atau keterampilan proses sains ini bertujuan agar siswa dapat lebih aktif dalam memahami serta menguasai rangkaian yang dilakukannya, seperti melakukan kegiatan mengamati atau observasi, mengelompokkan ataupun klasifikasi, menafsirkan atau interpretasi, selanjutnya meramal atau prediksi, berhipotesis, merencanakan percobaan atau penelitian, dan berkomunikasi. Nah, tidak hanya itu, pengertian
keterampilan proses sains atau KPS ini juga ada menurut Cetin, Kaya, Dogar, dan Sahin pada tahun 2015, yang mana KPS adalah keterampilan dasar yang memfasilitasi pembelajaran dalam ilmu sains dan memungkinkan siswa untuk aktif, mengembangkan rasa tanggung jawab, serta meningkatkan pembelajaran dan metode penelitian. Nah, pengertian KPS yang terakhir yaitu menurut Taharuddin dan kawan-kawan pada tahun 2011, yang mana keterampilan proses sains adalah seluruh keterampilan ilmiah yang digunakan untuk menemukan suatu konsep ataupun suatu prinsip atau materi dalam rangka mengembangkan konsep yang telah ada atau menyangkal penemuan yang sebelumnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada keterampilan yang diujikan dalam keterampilan proses sains atau KPS. Nah, keterampilan yang pertama yaitu ada keterampilan observasi atau observation skill, yang mana keterampilan observasi ini merupakan keterampilan paling dasar dalam memperoleh suatu ilmu, dan observasi ini dilaksanakan dengan menggunakan kelima indera yang nantinya bisa dijadikan sebagai fakta empiris. Nah, untuk keterampilan yang kedua yaitu ada keterampilan mengukur atau measurement skill, yang mana proses pengukuran itu sangat penting untuk dilakukan ketika siswa sedang melakukan pengumpulan, pembandingan, dan juga penafsiran suatu data. Nah, keterampilan ini nantinya akan mampu membantu siswa dalam mengklasifikasikan dan juga mengkomunikasikannya kepada orang lain. Nah, keterampilan yang ketiga yaitu ada keterampilan menyimpulkan atau inference skill, yang mana para ilmuwan itu akan membuat suatu kesimpulan berdasarkan hasil pengamatannya. Nah, keterampilan menyimpulkan ini merupakan keterampilan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hasil pengamatan dan juga menginterpretasikan penyebab dari sesuatu yang diamati. Selanjutnya ada keterampilan yang keempat yaitu keterampilan memprediksi atau prediction skill, yang mana keterampilan ini memanfaatkan bukti dari pengalaman masa lalu ataupun masa sekarang dalam menyatakan apa kemungkinan yang akan terjadi. Nah, selanjutnya itu secara eksplisit menggunakan suatu pola dalam bukti untuk menemukan sebuah hasil dan menunjukkan kehati-hatian dalam membuat asumsi tentang suatu pola yang diterapkan di luar jangkauan bukti. Nah, pada keterampilan ini juga membedakan antara prediksi dan yang mana tebakan. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan mengkomunikasikan atau communication skill, yang mana pada keterampilan ini terdapat keterampilan berbicara, mendengarkan, dan menulis untuk memilah suatu ide dan memperjelas suatu makna. Selanjutnya itu membuat catatan observasi selama kegiatan investigasi. Selanjutnya menggunakan grafik, bagan, ataupun tabel untuk menyampaikan suatu informasi. Dan yang terakhir yaitu memilih sarana komunikasi yang tepat agar dapat dipahami oleh orang lain. Nah, keterampilan yang keenam yaitu ada keterampilan mengklasifikasi atau classification skill. Nah, proses memisah-misah benda ataupun suatu kejadian-kejadian berdasarkan bentuk-bentuk umum, dan klasifikasi ini dimulai dengan cara mengamati ciri-ciri benda ataupun kejadian-kejadian, kemudian dilakukan pencarian persamaan ataupun perbedaan dari benda-benda atau kejadian-kejadian tersebut, lalu mengklasifikasikannya atau mengelompokkannya. Nah, ini adalah keterampilan yang diujikan dalam KPS dalam buku Sinta Dewi pada tahun 2008 yang berjudul Keterampilan Proses Sains. Selanjutnya, kita masuk kepada indikator keterampilan proses sains atau KPS. Kita mulai dari keterampilan proses sains yang pertama, yaitu keterampilan mengamati, yang mana indikatornya terdapat 4 buah indikator. Yang pertama, yaitu menggunakan sebanyak mungkin indera, di antaranya melihat, mendengar, merasa, meraba, membau, mengecap, menyimak, mengukur, dan juga membaca. Nah, indikator yang kedua, yaitu melakukan pengamatan dengan cara teliti, memperhatikan dan mengendalikan variabel tetap dan variabel tidak tetapnya. Nah, indikator yang ketiga yaitu tepat waktu, artinya siswa tidak berlama-lama dalam melakukan suatu proses pengukuran. Nah, yang terakhir yaitu melakukan pengamatan secara terstruktur, yaitu sesuai prosedur percobaan. Nah, untuk keterampilan proses sains yang kedua yaitu ada keterampilan mengukur, yang mana indikatornya yang pertama yaitu memperhatikan kegunaan dan tingkat ketelitian alat yang digunakan. Indikator yang kedua yaitu melaksanakan prosedur pengukuran yang telah dibuat dengan baik dan benar. Indikator yang ketiga yaitu mengumpulkan data, dan indikator yang keempat yaitu melaksanakan prosedur percobaan dengan baik dan benar sesuai dengan yang telah dibuat.
Nah, selanjutnya itu ada keterampilan ketiga, yaitu keterampilan menyimpulkan, yang mana indikatornya adalah membuat suatu kesimpulan berdasarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Nah, untuk keterampilan proses sains yang keempat, yaitu keterampilan memprediksi, yang mana indikatornya terdiri dari 3 buah indikator. Yang pertama, menghubungkan data percobaan dengan tujuan percobaan. Yang kedua, yaitu menghubungkan data percobaan dengan teori, yang mana artinya siswa akan berpikir induksi untuk menghubungkan antara apa yang diamati dengan hasil pengamatan serta dihubungkan dengan hipotesis yang mereka ajukan. Nah, untuk indikator yang ketiga yaitu menemukan hubungan antara data percobaan dengan tujuan percobaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk kepada indikator untuk keterampilan mengkomunikasikan, terdiri dari 4 indikator. Yang pertama yaitu melaporkan hasil percobaan dalam bentuk laporan yang terstruktur. Indikator yang kedua yaitu isi laporan baik dan benar. Nah, benar di sini maksudnya adalah isi dari laporannya benar. Nah, baik di sini maksudnya adalah penggunaan tulisan yang digunakan adalah baik gitu. Nah, untuk indikator yang ketiga yaitu mempresentasikan hasil percobaan dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, untuk indikator yang keempat yaitu memperlihatkan hubungan antara hasil dengan tujuan dari percobaan. Nah, untuk keterampilan proses sains yang terakhir yaitu keterampilan mengklasifikasikan, terdiri dari 4 indikator. Yang pertama yaitu mencatat setiap pengamatan secara terpisah, mencari perbedaan dan juga persamaan. Yang ketiga mengkontraskan ciri-ciri. Yang keempat adalah membandingkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada keterampilan proses sains dasar dan juga keterampilan proses sains terapan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Olive. Kepada Olive dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan terkait pokok pembahasan yaitu keterampilan proses sains. Mungkin bisa di... Oke, kita tahu bahwa keterampilan proses sains ini ada beberapa banyak keterampilan, di mana sehingga dari beberapa keterampilan ini dikerucutkan dibagi menjadi dua, yaitu ada keterampilan proses sains dasar dan ada keterampilan proses sains terapan atau juga kita sering dengar terintegrasi ataupun terpadu. Nah, untuk keterampilan proses sains dasar, menurut Padilla pada tahun 1990, di mana keterampilan proses sains dasar ini merupakan prasyarat untuk memperoleh keterampilan proses terintegrasi. Kemudian ada menurut Baumann, Walters, dan Saibo pada tahun 2001 menyampaikan bahwa keterampilan proses sains dasar ini adalah landasan intelektual dalam penyelidikan ilmiah. Kemudian menurut Wahab 2017 menyampaikan bahwa keterampilan proses sains dasar ini merupakan suatu fondasi untuk melatih keterampilan proses terpadu yang lebih kompleks. Kemudian menurut Astuti pada tahun 2017 menyampaikan bahwa keterampilan proses sains dasar merupakan keterampilan fundamental yang menjadi dasar dalam metode saintifik. Kemudian lanjut kita akan membahas apa-apa saja yang ada pada keterampilan proses sains dasar. Saya mengutip dari Padilla tahun 1990, di mana itu keterampilan proses sains dasar ini ada 6. Ada observing, yaitu mengamati, mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, mengkomunikasikan, dan membuat prediksi. Nah, dapat kita lihat bahwa dalam proses keterampilan proses sains mengamati itu dilakukan dengan menggunakan alat indera untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek atau peristiwa. Jadi, untuk proses jika kita melakukan proses pengamatan, biasanya itu cenderung dengan kita menggunakan alat indera. Kemudian untuk mengukur, di mana aktivitas dari keterampilan ini yaitu dengan menggunakan pengukuran baku maupun tidak baku untuk memprediksi dimensi suatu objek. Kemudian ada mengklasifikasikan, di mana ini berupa aktivitas yaitu mengelompokkan atau mengurutkan objek atau peristiwa ke dalam kategori tergantung berdasarkan ciri dan kriterianya. Kemudian ada menyimpulkan, di mana kegiatan ini dilakukan dengan membuat dugaan berdasarkan bukti mengenai suatu objek atau peristiwa setelah dikumpulkan data maupun informasi. Kemudian ada mengkomunikasikan, di mana ini aktivitas melalui menggunakan kata atau simbol grafik atau menjelaskan suatu tindakan atau objek maupun peristiwa. Kemudian ada memprediksi, di mana ini dilakukan dengan memperkirakan suatu berdasarkan pola yang telah diamati. Baik, lanjut.
yaitu ada keterampilan proses sains terapan atau juga sering kita dengar dengan terpadu ataupun terintegrasi, di mana kami juga mengutip dari Padilla pada tahun 1990 menyampaikan bahwa keterampilan ini merupakan keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari KPS dasar. Kemudian menurut Beamon, Walters, dan Seibo menyampaikan bahwa keterampilan proses sains terpadu ini adalah keterampilan terminal untuk memecahkan masalah atau melakukan eksperimen sains. Kemudian menurut Watzel pada Mahmudin 2010 menyampaikan bahwa keterampilan ini merupakan perpaduan dua keterampilan dasar atau lebih membentuk keterampilan terpadu. Jadi dia menjelaskan bahwa ketika kita menggunakan keterampilan proses sains terapan ini, di sana itu terdiri dari beberapa keterampilan proses sains dasar. Kemudian menurut Astuti pada 2017 menyampaikan bahwa keterampilan proses sains terpadu merupakan pengembangan dari keterampilan proses sains dasar, di mana nantinya dari keterampilan proses sains dasar itu dikembangkan lebih kompleks, maka itu menjadi keterampilan proses sains terpadu. Oke, kita akan melihat apa-apa saja itu keterampilan proses sains terapan, di mana ini juga akan kutip dengan sumber yang sama, yaitu dari Padilla pada tahun 1990, juga terdapat 6 keterampilan atau indikator, di mana itu pertama ada mengontrol variabel. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Kemudian kita juga mengontrol variabel kontrol dan manipulasi variabel bebas. Kemudian juga ada memformulasikan hipotesis. Di sini kita melakukan kegiatan dengan menentukan kesimpulan awal dalam percobaan. Kemudian ada melakukan percobaan, di mana kita tahu itu merupakan kegiatan yang kita lakukan dengan tahap-tahap percobaan, proses percobaan yang sesuai dengan langkah-langkah metode sains. Kemudian ada definisi operasional, di mana ini merupakan kegiatan dengan menentukan bagaimana cara atau ketentuan dalam mengukur sebuah variabel percobaan. Kemudian juga ada menginterpretasi data, di mana ini kegiatan dengan melakukan pengolahan data atau menyusun kesimpulan akhir dari data. Kemudian juga ada merumuskan model, di mana ini dilaksanakan dengan membangun mental model atau fisik model sebuah proses atau fenomena. Baik, kita masuk ke karakteristik atau pokok uji KPS. Ini merupakan suatu pembahasan di mana kita itu membahas bagaimana pengukuran keterampilan proses sains ini. Jadi dalam pokok uji KPS atau dalam pembuatan soal KPS itu kita melihat ada 2 karakteristik, di mana ini karakteristiknya dibagi menjadi karakteristik secara umum dan karakteristik secara khusus. Di mana karakteristik secara umum dalam soal KPS itu pokok uji keterampilan proses sains harus jelas dan hanya mengandung satu aspek saja, misalnya interpretasi atau misalnya pada aspek observasi atau hipotesis. Jadi ketika kita membuat soal KPS itu kita jangan memasukkan beberapa aspek keterampilan, jadi lebih menjurus ke satu aspek saja. Kemudian pokok ujinya tidak boleh dibebani konsep. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa KPS ini merupakan keterampilan yang ingin kita uji. Jadi kalau itu ke konsep itu lebih kita menguji ke pengetahuannya atau kognitifnya. Kemudian Kemudian pokok uji keterampilan proses sains itu harus mengandung sejumlah informasi yang harus diolah oleh responden atau siswa. Jadi misalnya kita mau melihat hipotesisnya. Jadi soal yang harus kita bikin yaitu harus mengandung gambar atau wacana atau grafik yang mungkin dari gambar atau data tersebut siswa tersebut dapat membuat hipotesis atau melakukan observasi atau pengamatan dari gambar atau video yang diberikan. Kemudian juga ditampilkan gambar untuk membantu menghadirkan objek. Itu juga membantu sekali untuk melihat bagaimana KPS yang kita ujikan. Itu kami kutip dari Rustamam et al. Pada tahun 2005. Lanjut, kita lihat secara karakteristik khusus
di mana kita tahu tadi banyak indikator keterampilan yang ada pada KPS. Nah, kalau kita pengen lihat bagaimana pokok uji dari masing-masing indikator ini juga ada dijelaskan pada buku Ibu Rustamam et al. Pada tahun 2005, di mana untuk karakteristik khususnya pada pokok ujinya misalnya untuk keterampilan pengamatan. Jadi untuk keterampilan pengamatan harus dari objek atau peristiwa yang sesungguhnya. Jadi dalam soal tersebut kita harus menampilkan objek ataupun peristiwa yang benar-benar terjadi sehingga siswa dapat melakukan pengamatan yang dirasa dapat menggunakan keterampilan proses sainsnya, mengasahnya. Kemudian ada interpretasi di mana kita harus menyajikan sejumlah data untuk memperlihatkan pola-pola. Jadi dari data dan pola-pola tersebut siswa dapat menginterpretasikan mengasah keterampilan proses interpretasinya. Kemudian untuk klasifikasi harus ada kesempatan mencari, menemukan persamaan, perbedaan, atau kita juga harus memasukkan kriteria tertentu untuk siswa dapat mengelompokkan atau ditentukan jumlah kelompok yang harusnya terbentuk. Kemudian ada prediksi di mana dalam soal itu harus jelas pola atau kecenderungan untuk dapat mengajukan dugaan atau ramalan. Kemudian dalam berkomunikasi pada soal kita harus juga ada suatu bentuk pernyataan tertentu untuk diubah ke bentuk penyajian. Misalnya kita berikan sebuah grafik, jadi siswa bisa mengkomunikasikan tersebut dalam lisannya atau dalam berupa teks wacana dalam menjelaskan grafik atau data yang diberikan dari soal. Kemudian juga dalam berhipotesis, jika kita ingin mengkaji ini, melihat keterampilan siswa dalam berhipotesis, kita harus dapat merumuskan perumusan dugaan yang mengandung hubungan dua variabel atau lebih. Jadi dalam soal tersebut, ya kita harus menunjukkan bahwa ada hubungan dari dua variabel atau lebih, yaitu kita munculkan variabel-variabel sehingga dari variabel-variabel yang diketahui tersebut, siswa dapat melakukan hipotesis. Kemudian merencanakan percobaan atau penyelidikan, kita dapat dalam pokok ujinya kita harus memberi kesempatan untuk mengusulkan gagasan. Kemudian untuk menerapkan konsep atau prinsip pada pokok ujinya kita harus memuat konsep atau prinsip yang akan diterapkan tanpa menyebutkan nama konsepnya. Jadi kita membuat soalnya itu seperti bias gitu, bukan bias sih, lebih tepatnya secara tidak tersirat. Jadi siswa dapat menerapkan konsep tersebut atau prinsipnya. Kemudian itu kita untuk melihat mengajukan rumusan masalah, kita juga dapat memunculkan sesuatu yang mengherankan atau mustahil, atau tidak biasa atau kontradiktif agar responden atau siswa termotivasi untuk bertanya. Jadi ketika kita memberikan suatu hal yang mungkin memancing cara berpikir siswa, itu juga dapat kita lihat keterampilan proses sains siswa dalam mengajukan rumusan masalah. Kemudian lanjut. Ini ada kami lampirkan terlebih dahulu beberapa yang terkait dengan KPS, di mana ada kisi-kisi tes KPS. Boleh lanjut. Di mana kisi-kisi KPS yang kami dapatkan ini dari repository penelitian seseorang, di mana di sini ditampilkan ada kompetensi apa, kemudian kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada submateri, ada indikator pembelajaran, dan di sini juga ditampilkan dimensi soalnya, di mana ini jika kita jenis keterampilan proses sains apa yang diambil, misalnya observasi. Nah, di sini juga dilampirkan bagaimana indikator keterampilan proses sains tersebut, misalnya kayak observasi. Nah, kita tadi tahu bahwa dalam pelaksanaan observasi itu menggunakan indera dan mata, tangan saat mengamati gambar, misalnya. Kemudian kita dapat memperhatikan secara detail data, itu kita lakukan dengan keterampilan proses sains, di mana di sini juga dilampirkan nomor soal dan jumlah soal. Kemudian lanjut, berikut ini kisi-kisinya, ada observasi, kemudian lanjut ada berhipotesis juga sebanyak 2 soal di sini. Kemudian ada prediksi, kemudian ada investigasi, kemudian ada menafsirkan temuan dan menarik kesimpulan. Kemudian di sampingnya itu juga dimunculkan apa-apa saja indikatornya. Kemudian ada juga berkomunikasi. Kemudian dari kisi-kisi tersebut
Juga peneliti tersebut juga menampilkan rubrik penilaian tulis KPS. Dapat kita lihat sebagai berikut rubriknya. Nah, seperti di sini ditampilkan rubrik penilaiannya. Misalnya, kita tadi pada soal nomor 1 itu ada observasi. Nah, nanti ditampilkan pada materi apa. Misalnya gambar gelombang transversal pada osiloskop. Tadi kita ingat bahwa kalau kita mau munculkan soal, misalnya dari observasi kita harus memunculkan gambaran atau peristiwa sehingga siswa dapat melakukan observasi. Kemudian ada indikator-indikatornya. Di sini juga ditampilkan kriteria jawaban, ada skor, di mana skornya dengan skala dari 0 sampai 4. Di mana kalau misalnya siswa menjawab lengkap secara 4 hasil observasinya dengan benar, maka akan diberikan skor 4, kemudian 3 akan dapat skor 3, kalau 2, 2, 1, 1, dan jika tidak menemukan jawaban atau jawabannya salah semua, maka itu baru dapat skor 6. Kemudian juga pada observasi lainnya juga gitu, namun ini nantinya tergantung dengan konteks materi yang diberikan. Misalnya kalau observasi itu untuk menjelaskan, misalnya dalam berhipotesis, ini dapat kita lihat bagaimana siswa tersebut membuat hipotesis. Kemudian lanjut, ada prediksi juga. Jadi di sini kita melihat bagaimana hasil penulisan prediksi dari siswa. Gitu. Kemudian ada investigasi, di mana di sini ada menyebutkan dari penyelidikan tersebut, peserta didik dapat menyebutkan variabelnya. Nah, sesuai dengan konten tadi, dapat Bapak Ibu lihat bagaimana pembuatan dalam soal ini. Seperti di sebelah dari keterampilan tersebut dijelaskan, misalnya ada gambar, ada narasi, ada tabel data. Jadi sebaiknya jika kita mau membuat soal KPS, itu juga soal KPS-nya harus dimunculkan gitu. Ada pemicu keterampilannya, tidak hanya pada konteks saja gitu. Kemudian lanjut setelah kisi-kisi, kemudian ini ada penilaian di mana skor perolehan ini yaitu skor benarnya, yaitu total dari skornya. Misalnya dapat 1, untuk soal nomor 1 dapat 1 atau 2, nanti ditambahkan dengan soal-soal berikutnya. Nanti skor perolehan tersebut dibagi skor maksimum, kemudian dikali 100. Kemudian skor perolehan sesuai nanti yang didapatkan skor siswa, di mana untuk skor maksimum kita tahu tadi bahwa jumlah soal ini sebanyak 12. Kemudian untuk skor maksimumnya itu ada 4. Jadi total untuk skor maksimum ada 48. Jadi nanti hasil nilai siswa itu skor perolehannya dibagi 48 jadi 100. Maka dari perhitungan rumusan tersebut maka didapatkanlah nilai akhir siswa tersebut. Kemudian ada contoh soal KPS sebagai berikut. Baik, Bapak Ibu, ini ada soal-soal KPS yang telah dibuat oleh peneliti ini. Dapat kita lihat ada gambar, ada wacana. Kemudian lanjut, bisa dilanjutkan lagi. Seperti ini ada gambar, ada tabel, yang nantinya ini bakal menjadi pemicu untuk mengasah keterampilan proses sains siswa. Kemudian juga ditampilkan berapa skor maksimumnya. Kemudian lanjut untuk kunci jawaban. Nah, untuk kunci jawaban pada soal KPS ini juga sudah dibikinkan. Jadi kita dapat melihat bagaimana sih untuk mendapatkan nilai 4 tersebut gitu. Jadi misalnya seperti soal nomor 1 tadi berdasarkan hasil observasi. Nah, kan tadi supaya siswanya dapat nilai 4, mereka harus dapat menyebutkan hasil 4 dari pengamatan yang mereka lakukan. Misalnya seperti ini, jika mereka mampu menjawab terdapat 1,5 gelombang, terus kemudian mereka juga dapat amplitudo gelombang tersebut adalah 0,25. Nah, ternyata cuma 2 yang didapatkan, dan 2 tersebut benar. Maka dari itulah mereka mendapatkan skor 2. Begitu juga untuk kunci jawaban lainnya. Lanjut. Berikutnya yaitu kita akan mengupas terkait soal-soal KPS dari sisi-sisi 4 sisi tadi. Ada kisi-kisi soal, ada rubrik soal KPS, kemudian dan juga kunci jawabannya. Nah, kupas soal KPS ini akan dilanjutkan oleh Atika.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada pengupasan soal KPS. Baik, kita mulai dari keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan observasi, yang mana kisi-kisi soal KPS untuk keterampilan observasi ini terdiri dari KI, yang mana KI-nya adalah memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Nah, turun kepada KD, selanjutnya yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang, dan juga bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Nah, submateri dari KD ini yaitu getaran dan gelombang. Nah, dari submateri diturunkan lagi menjadi indikator pembelajaran, yang mana indikator pembelajarannya adalah menganalisis karakteristik, frekuensi, dan periode pada suatu getaran dan gelombang. Nah, ini adalah jenis keterampilan proses sains observasi, yang mana indikatornya yaitu menggunakan indera mata dan tangan saat mengamati gambar oskiloskop dan memerhatikan secara detail data yang disajikan pada gambar yang meliputi panjang gelombang amplitudo. Nah, untuk rubrik penilaiannya nantinya soal KPS untuk nomor soal 1 yang berjumlah 2 buah itu merujuk pada kisi-kisi soal KPS yang sudah dibuat oleh peneliti ini. Nah, untuk setelah membuat kisi-kisi soal KPS, selanjutnya ini adalah bentuk soal KPS yang sudah dibuat, yang mana Dena melakukan untuk keterampilan pertama yaitu observasi, skornya 4. Soalnya adalah Dena melakukan pengamatan pada gambar gelombang yang dihasilkan oleh CRO atau Cathode Ray Oscilloscope. Dan selanjutnya Dena menggambarkan kembali pada kertas grafik agar lebih mudah untuk mengamati data yang diberikan oleh CRO. Nah, gambar yang berhasil dibuat Dena yaitu sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu, gambar ini berperan sebagai stimulus yang nantinya akan merangsang siswa untuk berpikir secara KPS ini. Khususnya untuk keterampilan observasi. Nah, soalnya adalah tulislah 4 hasil pengamatan Dena sesuai dengan gambar tersebut. Berarti sesuai dengan gambar ini. Nah, untuk kunci jawabannya yaitu hasil observasi terhadap temuan yang diperoleh Dena yaitu sebagai berikut. Jawaban yang pertama yaitu terdapat 1,5 gelombang yang terdiri dari 2 bukit 1 lembah, dan yang B yaitu terdiri atas 2 bukit dan 1 lembah. Yang C yaitu amplitudo gelombang tersebut adalah 0,25 meter, dan yang terakhir adalah jarak gelombang adalah 0,75 meter dan panjang gelombangnya adalah 0,5 meter. Nah, Bapak Ibu, untuk rubrik penilaian untuk soal nomor 1 ini kita beracu pada rubrik penilaian yang sudah dibuat juga untuk dimensi 1 yaitu observasi, yang mana pada materi gelombang pada materinya terdapat gambar gelombang transversal pada oskiloskop. Nah, di sini juga dituliskan indikatornya yaitu mengukur panjang gelombang, amplitudo, jumlah gelombang, jumlah bukit, dan jumlah lembah. Dan setelah itu juga ada kriteria jawaban yang mana untuk skor 4 yaitu menjelaskan 4 hasil observasi dengan benar. Nah, apabila nanti peserta didik kita dapat menjawab soal nomor 1 ini dengan 4 buah pernyataan seperti ini, seperti pada kunci jawaban, maka nilai dari peserta didik pada soal nomor 1 diberi skor 4. Nah, begitu urutan selanjutnya pada masing-masing keterampilan pada KPS ini. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut kepada soal yang kedua. Nah, di sini ada keterampilan observasi juga, yang mana untuk rubrik observasi ini akan melihat tentang arah gelombang, arah getar, arah rampat gelombang, jumlah bukit dan jumlah lembah, dan juga jumlah regangan dan jumlah rampatan. Nah, ini adalah contoh soalnya, yang mana di laboratorium sekolah Deo menemukan selingki dan seutas tali. Nah, setelah Deo memberikan usikan pada selingki ataupun tali, keduanya memberikan hasil yang berbeda. Nah, agar lebih mudah mengetahui perbedaannya, Deo mengambil gambar atau foto seperti ini. Nah, ini adalah gambar atau foto yang tersimpan di HP Deo. Nah, untuk kunci jawabannya, hasil observasi atau hasil yang diamati terhadap gambar yang disimpan Deo. Nah, kita akan meminta nantinya pendapat atau
nantinya peserta didik akan menjelaskan observasi yang mereka lihat. Nah, nanti mereka akan menuangkan dalam bentuk kata-kata. Nah, nantinya apabila sesuai dengan kunci jawaban yang ada di sini, nah itu akan apabila nanti peserta didik mampu menguraikan 4 pernyataan, nah maka akan diberikan skor 4. Nah, apabila hanya 3, maka diberi skor 3. Dan apabila peserta didik sama sekali tidak bisa menguraikan gambar tersebut, maka akan diberi skor 0. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk kepada keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan berhipotesis. Dan ini contoh soalnya, yaitu Dewi ingin mengetahui pengaruh massa beban terhadap cepat rampat yang dihasilkan. Dewi memilih beberapa benda dengan massa yang berbeda. Nah, di sini dijelaskan massa bendanya berapa, benda pertama, benda kedua, dan benda ketiga. Selanjutnya frekuensi pada vibrator ditetapkan 50 Hz. Dan massa tali yang digunakan adalah 3,5 gram, sedangkan panjang tali yang digunakan adalah 0,7 meter. Nah, dasar teori yang mendukung adalah kita dapat mengetahui hubungan massa benda dengan cepat rampat gelombang melalui percobaan LD sederhana, yang mana hubungan tersebut dibuktikan melalui persamaan V sama dengan akar dari FL per MT menjadi V sama dengan akar dari MD dikali G dikali L dibagi MT. Nah, semakin besar massa suatu benda, maka tegangan tali yang dihasilkan akan semakin besar pula. Nah, semakin besar tegangan tali, maka cepat rampat yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, rumusan masalah yang dibuat Dewi yaitu apakah massa beban mempengaruhi cepat rampat gelombang, dan tuliskan kemungkinan hipotesis yang dibuat oleh Dewi. Nah, untuk kunci jawabannya itu sudah dituangkan juga, yang mana hipotesis yang dibuat Dewi adalah massa beban mempengaruhi cepat rampat gelombang. Nah, Dewi nantinya akan peserta didik nantinya akan diminta untuk menuangkan hipotesis atau membuat satu hipotesis, dan apabila membuat hipotesisnya benar maka akan diberi skor 4. Apabila peserta didik membuat hipotesis dengan benar namun sedikit salah tulis, maka diberi skor 3. Dan apabila peserta didik membuat hipotesis namun variabelnya tidak ditulis atau ditulis terbalik, maka diberikan skor 2. Dan apabila peserta didik membuat hipotesis namun salah hipotesisnya, maka akan diberikan skor 1. Dan apabila peserta didik tidak mampu untuk membuat hipotesis, maka akan diberikan skor 0. Nah, selanjutnya juga keterampilan berhipotesis, yang mana soalnya adalah Rika ingin mengetahui pengaruh massa beban terhadap periode getaran. Nah, ia pun memilih 3 benda dengan massa yang berbeda-beda, yaitu bola bekel kecil, kelereng, dan bola beton. Nah, bola bekel kecil ini memiliki massa 15,39 gram, dan kelereng ini juga memiliki massa yang berbeda, dan juga bola beton memiliki massa 5,25 gram. Dan Rika ini ingin menentukan jumlah getaran untuk ketiga benda tersebut, masing-masing sebanyak 10 kali getaran. Nah, dasar teori yang mendukung adalah kita dapat mengetahui hubungan massa benda dan periode variabel melalui percobaan ayunan dan baris sederhana. Nah, hubungan tersebut dapat diketahui melalui persamaan T sama dengan 2V akar dari L dibagi G. Nah, rumusan masalah yang diterima yaitu apakah massa benda mempengaruhi periode getaran. Nah, selanjutnya siswa akan diminta untuk menuliskan hipotesis yang bisa diuji oleh Rika. Nah, adapun kunci jawaban yang benar adalah hipotesis yang diujikan oleh Rika adalah massa benda tidak mempengaruhi periode variabel. Nah, apabila nantinya peserta didik mampu membuat hipotesis yang benar, maka skornya adalah 4. Nah, begitu selanjutnya sesuai dengan grafik penilaian yang sudah dirancang. Nah, selanjutnya masuk kepada keterampilan prediksi, yang mana pada keterampilan prediksi ini akan membahas materi tentang resonansi bunyi dan tidak panjang gelombang. Nah, ini adalah contoh soalnya, yang mana berdasarkan gambar tersebut resonansi bunyinya akan terjadi pada kolom udara yang panjangnya. Nah, di sini peserta didik akan diminta untuk prediksi berapa panjang dari kolom udara dari resonansi berikutnya yang terjadi pada kolom udara. Nah, selanjutnya suatu pada jawaban yaitu resonansi berikutnya terjadi ketika gelas memiliki kolom udara 5 per lambda. Nah, dasar teori yang mendukung yaitu resonansi terjadi pada pada tertentu dengan seperti mengeluarkan suara yang sangat keras. Nah, resonansi akan terjadi pada saat kolom udara sama dengan 1/4 lambda, 3 per lambda,
dan 5 per Pemda dan seterusnya. Nah, diharapkan nantinya peserta didik tidak dapat menulis hasil prediksi dengan benar sesuai dengan alasan yang tepat. Nah, itu kan nantinya akan diberikan skor 4 dan apabila peserta didik tidak menulis hasil prediksi itu adalah benar dan bisa dengan alasan yang keliru. Nah, itu akan diberikan skor 3 dan apabila peserta didik menulis hasil prediksi dengan benar namun tidak bisa dengan alasan, maka akan diberikan skor 2 dan apabila peserta didik menulis hasil prediksi yang salah diberi skor 1 dan pada peserta didik tidak mampu untuk menulis hasil prediksi maka akan diberi skor 0. Nah, begitu juga untuk tampilan prediksi yang untuk soal prediksi yang ini yang mana peserta didik namanya akan diminta untuk melakukan untuk prediksi permasalahan dari soal ini berdasarkan teori yang mendukungnya. Nah, sama dengan yang tadi, tentunya apabila peserta didik mampu menulis prediksi dengan benar dan sesuai dengan alasan yang tepat, maka akan diberikan skor 4. Dan apabila peserta didik tidak sama sekali mampu menulis hasil prediksi, maka akan diberikan skor 0. Nah, selanjutnya sudah pada rangkaian soal pada rangkaian investigasi yang mana untuk rangkaian investigasi ini kita akan menganalisis hukum bulan-bulan ini yang mana sebenarnya yaitu dia ingin membuktikan hukuman bulan-bulan ini yang begini bunyi datang dari normal dan bunyi betul rata-rata ada satu bidang datar. Nah, selanjutnya sudut datang sama dengan sudut betul. Nah, dia menyediakan piring kaca, dua lampu kertas, beberapa buku tebal dan arloji yang berdetak, dan dia menyusun hal tersebut sehingga gambar berikut. Nah, ini diberikan gambar sebagai stimulus. Nah, soalnya adalah dituliskan variabel bebas, variabel terdekat, variabel kontrol dalam suatu percobaan. Nah, untuk itu selanjutnya siswa akan dituntut untuk dapat investigasi dari pertanyaan yang ada pada soal ini. Nah, ada pun jawabannya yaitu investigasi dilakukan oleh dia memiliki 3 variabel yang mana variabel secara sudut betul yang dapat diubah dengan gerakan terbatas. Nah, selanjutnya ada variabel terdekat yaitu bunyi betul yang dihasilkan. Selanjutnya ada variabel kontrol yaitu material medium yang digunakan yang dikenakan ini dalam hal ini piring kaca yang merupakan datar, licin dan permukaan halus. Nah, Bapak Ibu saudara berpenilaian untuk investigasi yang mana apabila peserta didik mampu menyebutkan 3 variabel yang terdiri atas variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dengan benar maka akan diberi skor 4. Nah, apabila nantinya peserta didik hanya mampu menyebutkan 2 variabel dengan benar maka akan diberi skor 3. Dan apabila nantinya peserta didik mampu menyebutkan hanya 1 variabel dengan benar maka akan diberikan skor 2. Apabila peserta didik nantinya menyebutkan variabel langsung salah maka diberi skor 1 dan apabila peserta didik sama sekali tidak mampu untuk menyebutkan salah satu variabel sama sekali tidak mampu untuk menyebutkan variabel maka akan diberikan skor 0. Selanjutnya ini adalah soal kedua dari investigasi yang mana ini adalah contoh soalnya. Yang melakukan proyekku mengukur kecepatan bunyi menggunakan birma. Nah, dia menepuk papan kayu sebagai sumber bunyi di dekat dinding yang tinggi. Nah, guna mencari kecepatan gelombang bunyi, Naya menggunakan sama D sama dengan 2DD per PT. Nah, adapun hasil percobaan yang diperoleh Naya sebagai berikut, yang mana sudah dituangkan dalam bentuk tabel seperti ini. Dituliskan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan ini. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu, apabila peserta didik mampu menyebutkan 3 variabel yaitu variabel bebas, terikat, dan juga kontrol dengan benar, maka akan diberi skor 4. Nah, apabila mereka hanya mampu menyebutkan 2 variabel, maka akan diberikan skor 3. Bila hanya mampu menyebutkan 1 variabel, maka diberikan skor 2. Apabila peserta didik menyebutkan variabel yang salah, maka akan diberikan skor 1. Dan apabila peserta didik tidak mampu sama sekali menyebutkan variabelnya, maka akan diberikan skor 0. Nah, selanjutnya masuk kepada contoh soal keterampilan menafsirkan temuan dan juga menarik kesimpulan. Nah,
Ini adalah rubrik, ini adalah kisi-kisinya, Bapak Ibu, yaitu penerapan, yaitu tentang penerapan dan getaran dan juga gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang mana pada keterampilan menafsirkan temuan dan menarik kesimpulan ini nantinya akan memerinci proses pendengaran pada manusia dan juga sistem pendengaran beberapa hewan. Nah, inilah contoh soalnya Bapak Ibu, yang mana soalnya itu berbunyi telinga adalah indera pendengar manusia. Guna dan dua temannya melakukan percobaan untuk mengetahui kepekaan telinga kanan dan telinga kiri manusia. Nah, kedua temannya berada di sebelah kiri dan kanan Guna dengan memegang sebuah sendok dan rokok, sedangkan Guna berdiri dengan membawa kapas untuk menyumbat telinganya. Adapun hasil percobaan yang dilakukan sebagai berikut. Nah, hasil percobaan ini telah dituangkan dalam bentuk tabel seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk soalnya yaitu simpulan yang tepat berdasarkan data hasil percobaan Guna adalah, nah, pada keterampilan ini siswa dituntut untuk dapat menafsirkan hasil temuan berupa tabel ini dan juga siswa dituntut untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang ditarik oleh siswa ini itulah yang nantinya akan dijadikan acuan untuk pemberian skor. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu dapat dilihat bersama-sama di kunci jawaban. Nah, kesimpulan yang tepat berdasarkan percobaan yang dilakukan Guna adalah telinga kanan manusia memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan telinga kiri. Nah, alasan itu juga didasari oleh dasar teori yang mendukung, dan apabila siswa dapat membuat simpulan dengan benar maka akan diberikan skor 4, dan apabila siswa mampu membuat simpulan dengan benar namun terdapat sedikit kesalahan ketika menulis kesimpulannya maka akan diberi skor 3, dan apabila nantinya siswa mampu membuat simpulan dengan benar namun kata-katanya masih kurang jelas atau belum menggambarkan dari simpulan yang kita harapkan, nah itu akan diberi skor 2, dan apabila siswa membuat simpulan yang salah maka akan diberi skor 1, dan apabila siswa memang sama sekali tidak mampu untuk membuat suatu kesimpulan dari soal yang kita berikan, maka itu akan diberikan skor 0. Nah, ini adalah contoh soal lain untuk keterampilan menafsirkan temuan dan menarik kesimpulan, Bapak Ibu. Nah, seekor kelelawar diletakkan di ujung ruang gelap gulita. Nah, sedangkan di ujung lainnya terdapat buah mangga yang digantung, dan di antara kelelawar dan buah mangga dibatasi oleh sekat-sekat papan kayu yang berlubang seperti gambar ini. Nah, pada soal ini juga dilengkapi dengan stimulus agar merangsang pemikiran siswa, yang agar soal ini lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, hasil percobaan menunjukkan bahwa kelelawar berhasil memakan buah mangga tersebut. Nah, menurut teori, kelelawar memiliki beberapa kelebihan, yaitu indera penciuman yang tajam, mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik, dan memiliki kemampuan ekolokasi. Nah, buatlah kesimpulan yang tepat untuk percobaan ini. Nah, kesimpulan yang kita harapkan dari percobaan ini yaitu kelelawar tidak akan menabrak papan kayu dan akan sampai pada buah mangga di ujung ruangan. Nah, karena saat melintasi papan kayu, kelelawar memiliki kelebihan indera penciuman yang tajam, mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik, dan memiliki kemampuan ekolokasi. Nah, berdasarkan kesimpulan yang kita harapkan ini, jika nantinya siswa dapat membuat simpulan dengan benar akan diberi skor 4, dan apabila siswa mampu membuat simpulan dengan benar namun terdapat sedikit kesalahan dalam penulisan akan diberi skor 3, dan begitu seterusnya. Apabila siswa dapat membuat suatu kesimpulan dengan benar namun kata-katanya masih kurang jelas atau belum menggambarkan simpulan yang kita harapkan, maka beri skor 2, dan apabila siswa membuat simpulan yang salah maka akan diberikan skor 1. Apabila siswa tidak mampu untuk membuat sebuah kesimpulan maka akan diberikan skor 0. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada keterampilan terakhir, yaitu adalah keterampilan berkomunikasi, yang mana untuk rubrik untuk kisi-kisi soalnya yaitu mendeteksi penerapan getaran dan gelombang dalam teknologi. Nah, indikatornya adalah ini: menulis kembali data percobaan sistem sonar untuk mengukur kedalaman guna memperjelas makna, dan yang kedua yaitu menggunakan tabel untuk menyajikan informasi agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh soal KPS-nya pada keterampilan berkomunikasi. Nah, tabel yang memuat informasi pada soal nomor 16 dapat dibuat sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh tabel, dan untuk soal nomor 11 itu kunci jawabannya adalah Surya ingin membuktikan teori mengenai sistem sonar dapat digunakan untuk mengukur suatu kedalaman. Nah, Surya membeli sensor
sonar MB 7060 untuk mengukur kedalaman sebuah penampungan air. Nah, ini adalah kunci jawabannya, masih panjang ke bawah. Nah, bantulah Surya menyajikan data ke dalam bentuk tabel agar informasi menjadi lebih jelas dan menarik. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini terjadi terbalik ya. Yang di bawah adalah soalnya, yang di atas adalah kunci jawabannya. Ini soal, yang di atas adalah kunci jawabannya. Nah, kita ulangi Bapak Ibu untuk bagian soalnya, yaitu Surya ingin membuktikan teori mengenai sistem sonar dapat digunakan untuk mengukur suatu kedalaman dan seterusnya. Nah, soalnya adalah bantulah Surya dalam menyajikan data ke dalam bentuk tabel agar informasi menjadi lebih jelas dan menarik ketika dibaca. Nah, berdasarkan kisi-kisi soal itu, siswa diminta untuk menulis kembali data percobaan yang dilakukan oleh si Surya ini dalam bentuk tabel, dalam penyajiannya bentuk tabel agar nantinya informasi lebih mudah dipahami. Nah, untuk kunci jawabannya yaitu tabel yang memuat informasi pada soal nomor 16 dibuat sebagai berikut. Nah, ini adalah kunci jawabannya. Dan untuk rubrik penilaiannya yaitu apabila siswa mampu membuat tabel yang lengkap dan benar, maka akan diberikan skor 4. Dan apabila siswa mampu membuat tabel namun tidak lengkap, maka akan diberikan skor 3. Apabila nantinya siswa mampu membuat tabel namun tidak disertai keterangan, maka akan diberikan skor 2. Apabila siswa membuat tabel yang salah, maka akan diberikan skor 1. Dan apabila siswa tidak membuat tabel, maka akan diberikan skor 0. Nah, inilah soal terakhir Bapak Ibu tentang keterampilan berkomunikasi, yang mana pada keterampilan berkomunikasi ini contoh soalnya yaitu yang kedua, disajikan sebuah soal tentang USG yang merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik, yang mana frekuensi yang digunakan sekitar 1 sampai 8 mHz, dan kegunaan USG adalah melihat struktural internal di dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi pada bayi yang berada dalam kandungan. Nah, serta untuk mengidentifikasi penyakit seperti kanker. Nah, ini dijelaskan tentang alat USG ini dapat memancarkan berkas gelombang ultrasonik ke jaringan tubuh menggunakan alat pemancar sekaligus penerima gelombang transducer, dan juga dan soal ini juga dilengkapi dengan sebuah gambar yang berfungsi sebagai stimulus. Nah, untuk soalnya buatlah diagram alir untuk menjelaskan tahapan proses pembentukan gambar oleh alat ultrasonografi. Nah, untuk kunci jawabannya yaitu ini adalah bentuk diagram alir yang nantinya diharapkan siswa dapat membuatnya, dimulai dari pemancaran gelombang, penerimaan gelombang pantul, dan yang terakhir yaitu interpretasi dari gelombang pantul. Nah, untuk rubrik penilaiannya yaitu apabila siswa dapat membuat diagram alir dengan lengkap dan benar seperti ini, maka akan diberikan skor 4. Apabila siswa dapat membuat diagram alir namun tidak lengkap atau masih ada bagian yang kosong atau rumpang, maka akan diberikan skor 3. Apabila siswa dapat membuat diagram alir namun tidak disertai dengan keterangan, maka akan diberi skor 2. Apabila siswa dapat membuat diagram alir namun salah diagram alirnya, maka akan diberikan skor 1. Dan apabila siswa tidak dapat sama sekali untuk membuat diagram alir, maka akan diberikan skor 0. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian presentasi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah menyampaikan materi terkait KPS, dan mungkin kita lanjut, mungkin ada masukan ataupun saran ataupun pertanyaan yang mungkinnya ingin disampaikan kepada Bapak Ibu. Baik, ada Rizky Agassi, kepada Bapak Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji, kelompok 2 yang telah memaparkan materi dengan sangat baik mengenai asesmen KPS. Nah, jadi kan sudah diberikan contoh-contoh mengenai penilaian asesmen KPS. Nah, saya ingin bertanya dan juga memberi saran yang pertama itu alangkah baiknya jikalau menambahkan contoh penilaian KPS dengan cara non-tes. Atau mungkin izin bertanya juga ya, apa perbedaan antara penilaian KPS dengan cara non-tes dan juga penilaian KPS dengan cara tes. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada atas pertanyaan dari Pak Rizky. Lanjut kepada Ibu Aneta. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Kurang jual Dengar ya? Baik, jadi di sini saya izin bertanya, tapi mungkin memang tadi ada beberapa yang saya kurang menyimak, jadi mohon informasinya lagi. Untuk pertanyaan yang pertama ini, apakah ada perbedaan KPS integrasi dan yang terpadu? Kemudian izin bertanya juga tentang penulisan soalnya, apakah KPS dapat menggunakan soal pilihan ganda? Jika bisa, bagaimanakah kekurangan dan kelebihannya dibandingkan yang uraian? Lalu yang terakhir di karakteristik semua, pokok uji katanya tidak boleh dibebani konsep, itu maksudnya bagaimana ya? Itu saja, terima kasih. Baik Ibu Aneta, mungkin ada gangguan sedikit, jadi kurang jelas terdengar sampainya. Tadi yang saya tangkap itu pertanyaan pertama itu apa bedanya pada soal nantinya itu bentuk tes terpadu untuk KPS terpadu dan KPS dasar. Kemudian untuk soal yang kedua apa tadi Ibu? Bisa diulangi kembali? Oh ya, jadi untuk KPS itu penulisan soalnya apakah dapat menggunakan soal pilihan ganda? Jika bisa, apakah ada kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan yang uraian? Ibu Aneta mungkin untuk soalnya bisa ditapung, tapi mungkin kami minta bantuan untuk dikirimkan lewat pesan di Google Meet ini. Oke, makasih kepada Ibu Aneta. Apakah masih ada lagi? Ya, diketik aja. Apakah dari Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya atau mungkin kami tampung dulu ini? Mungkin beri kami waktu sedikit berdiskusi selama 3 menit. Baik, untuk soal yang pertama itu akan dibantu jawab oleh Ibu Atika. Pada Ibu Atika, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Pak Rizky, yaitu tentang apa perbedaan keterampilan proses sains, tes dan non-tes. Apakah benar Pak Rizky? Nah, iya. Menurut pendapat kelompok kami, yaitu perbedaan antara keterampilan proses sains yang tes dan juga non-tes itu terletak pada cara penilaian yang digunakan. Nah, untuk tes tertulis atau keterampilan KPS untuk tes tertulis atau tes merupakan metode penilaian yang menggunakan soal-soal yang mana dibuat atau dimuat dalam dokumen tertulis seperti soal pilihan ganda yang dikeluarkan kepada siswa untuk mengevaluasi keterampilan proses sains mereka. Nah, secara umum itu tes tertulis memiliki beberapa kelebihan seperti tes tersebut sudah terstandarisasi. Nah, selanjutnya itu ketersediaan alat ukur yang aman dari tes tersebut dan relatif lebih mudah untuk diterapkan dalam lingkungan pendidikan formal. Nah, untuk tes non-tes, untuk tes KPS yang non-tes itu merupakan metode penilaian yang menggunakan observasi langsung atau dapat dilakukan oleh guru secara langsung seperti melihat ataupun menganalisis aktivitas siswa di dalam proses pembelajaran dan juga nantinya guru dapat mengumpulkan berbagai catatan secara langsung pada proses pembelajaran. Nah, metode ini tentunya lebih fleksibel dan memungkinkan evaluasi yang lebih real time atau lebih real gitu. Nah, namun memiliki potensi resiko subjektivitas yang tinggi dalam penilaiannya. Nah, untuk mengimplementasikan keterampilan proses sains secara efektif, guru juga harus menggunakan kombinasi sebaiknya antara metode tes dan juga non-tes sesuai dengan situasi dan juga kebutuhan individu siswa.
Nah, mungkin begitu menurut pendapat kelompok kami, Bapak Rizky dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya, dan mungkin alangkah baiknya untuk di paper ataupun di PPT untuk menambahkan contoh soal yang non-tes. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dan sarannya dari Bapak Rizky. Baik, berikutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Aneta. Di mana untuk pertanyaan pertama itu uh, apa sih perbedaan KPS integrasi dan terpadu? Nah, sebenarnya itu dari beberapa sumber ada yang menyebutkan bahwa untuk KPS tersebut ada yang dipakai dengan sebutan KPS terintegrasi, ada juga yang menyebutkan KPS terpadu, dan juga ada yang menyebutkan KPS terapan. Nah, sebenarnya itu juga masih dalam cakupan yang sama, di mana itu mungkin dari beberapa ahli atau beberapa sumber buku itu menggunakan mungkin kata yang berbeda. Ada yang menggunakan KPS integrasi, ada yang menggunakan terpadu, dan ada yang menggunakan terapan. Itu tergantung kepada penulisnya. Tapi untuk keterampilannya sendiri itu indikatornya masih sama. Di mana sebenarnya kalau kita cermati lagi bahwa integrasi ini sebenarnya dapat diartikan sebagai eh, penggabungan atau penyeluruhan, begitupun juga terpadu, juga itu memadukan beberapa hal. Jadi tadi kita uh, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa sebenarnya KPS terapan ini merupakan perpaduan antara keterampilan-keterampilan dasar, baik dari dua jenis keterampilan yang dari dasar, ataupun tiga atau lebih, atau bisa jadi secara keseluruhan atau terintegrasi. Jadi untuk KPS integrasi dan terpadu itu sebenarnya sama saja begitu. Kemudian untuk pada tadi yang untuk pertanyaan ketiganya tadi mungkin Ibu Aneta bertanya apa sih maksud dari pokok uji tidak boleh dibebani konsep. Nah, itu maksudnya bagaimana? Nah, jadi untuk kembali di bagian awal tadi bahwa kita tahu bahwa IPA ini terdiri dari 3 dimensi, di mana itu ada dimensi produk, ada proses, dan ada sikap. Nah, untuk yang bagian proses, itu terkait dengan keterampilan. Nah, untuk produk itu pengetahuan yang didapatkan dari proses. Nah, jadi kenapa tidak dibebani konsep? Karena kita untuk KPS ini lebih melihat bagaimana keterampilan-keterampilan untuk menemukan sebuah konsep tersebut. Jadi, yang untuk pertanyaan atau soal yang dibebani konsep itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kita melihat kognitif siswa. Itu tuh biasanya kognitif lebih pada ingatan siswa. Misalnya, kalau dari soal, misalnya kita tuh bertanya, uh, apakah itu sistem peredaran darah? Nah, seperti itu kan merupakan pertanyaan kognitif. Sedangkan kalau untuk keterampilan proses sainsnya, misalnya kita tampilkan sebuah gambar terkait sistem peredaran darah, misalnya. Nah, dari sana nanti siswanya dapat melakukan pengamatan. Misalnya kita melakukan pertanyaan, nah peredaran darah besar itu dari mana ke mana sih gitu. Nah, kita juga dari soal KPS itu kita munculkan gambar dan kayak arah-arah gitu. Jadi nanti siswa dapat menunjukkan, oh untuk peredaran darah ini loh rutenya. Untuk peredaran darah ini loh rutenya. Nah itu bedanya. Jadi jika terkait dengan kenapa hanya tidak boleh dibebani konsep, kita ingat tadi bahwa soalnya tersebut soal KPS itu haruslah soal yang membahas satu konsep saja atau satu aspek saja, misalnya observasi saja, atau misalnya membuat hipotesis saja, atau misalnya dalam segi prediksi saja. Makanya kita juga tidak membebankan konsep di sana jika kita ingin melihat dari keterampilan proses sains yang dimiliki siswa. Mungkin segitu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Atika. Dilanjutkan untuk soal nomor 2.
Baik, saya ingin menambahkan atau ingin mencoba menjawab pertanyaan Bu Aneta yang kedua, yaitu apakah KPS dapat menggunakan soal atau berupa soal pilihan ganda. Nah, jika iya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya apabila KPS ini juga dibandingkan dengan KPS berupa tes uraian. Nah, baik, jawabannya adalah sebenarnya soal keterampilan proses sains ini dapat berupa pilihan ganda juga dan juga dapat berupa uraian. Nah, itu tergantung kebutuhan kita sebenarnya Bapak Ibu. Namun demikian perlu juga memperhatikan bahwa tes pilihan ganda ini mungkin tidak selalu dapat mengukur keterampilan proses sains ini secara menyeluruh. Nah, berikut saya akan paparkan apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tes yang akan digunakan. Nah, untuk kelebihan tes pilihan ganda ini yang pertama tentunya lebih efisien dalam penilaian. Nah, itu nantinya akan memungkinkan untuk menilai keterampilan proses sains pada skala yang jauh lebih luas dan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, selanjutnya penilaian bersifat lebih objektif karena jawaban yang benar telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu memungkinkan untuk membandingkan hasil siswa secara langsung dengan standar penilaian yang sudah ditetapkan oleh guru. Nah, untuk kekurangan dari tes pilihan ganda pada soal KPS ini yaitu terbatas dalam mengukur pemahaman yang mendalam, yang mana guru itu tidak mampu mengukur pemahaman mendalam ataupun kemampuan siswa dalam menjelaskan proses secara rinci apabila menggunakan tes pilihan ganda ini. Nah, untuk mendorong yang kedua yaitu kekurangannya, bisa jadi siswa itu menjawab soal tersebut dengan tebak-tebak atau asal-asal jawab saja. Nah, ternyata benar. Nah, itu apabila menggunakan pilihan ganda itu memungkinkan siswa ada kata menebak dalam jawaban, menebak-nebak jawaban yang benar tanpa benar-benar memahami konsep yang diujikan atau yang dipelajari. Nah, untuk kekurangan pilihan ganda yang ketiga yaitu tidak mampu untuk mengukur kreativitas siswa dan juga tidak efektif dalam mengukur kemampuan siswa untuk berpikir secara kreatif ataupun menerapkan pengetahuan dalam konteks yang nyata. Nah, adapun kelebihan tes KPS berupa uraian atau isian singkat, yaitu yang pertama tes berupa uraian ini dapat mengukur pemahaman siswa secara lebih mendalam dan memungkinkan siswa untuk menjelaskan konsep dan juga proses secara rinci, sehingga guru dapat mengukur pemahaman siswa yang secara mendalam ataupun tidak. Nah, yang kedua, apabila soal KPS ini dibuat dalam bentuk uraian, itu nantinya akan mendorong siswa untuk berpikir kritis, yang mana hal tersebut memungkinkan siswa untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan juga berpikir analitis dalam menjawab pertanyaannya. Nah, yang ketiga, kelebihannya yaitu dapat mengukur kreativitas siswa, yang mana dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan kreativitasnya dalam menjelaskan suatu konsep dan proses, maka hal tersebut nantinya si guru dapat mengukur kreativitas siswa tersebut. Nah, tidak hanya kelebihan Bapak Ibu, ternyata juga terdapat beberapa kekurangan untuk tes KPS berupa uraian ini. Yang pertama, tentunya apabila kita menggunakan tes KPS dengan berupa uraian ini, maka yang pertama yaitu kekurangannya adalah kita akan melakukan penilaian atau memungkinkan penilaian terjadi secara subjektif, yang mana penilaian dapat terjadi secara subjektif karena bergantung pada penilaian guru Bapak Ibu. Nah, yang kedua tentunya tes berupa uraian ini akan membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar dalam menilai jawaban siswa, terutama jika jumlah siswa yang akan dinilai itu cukup banyak Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kurang efisien untuk penilaian skala besar, yang mana kurang efisien jika digunakan untuk menilai skala besar seperti berupa ujian sekolah ataupun ujian nasional. Nah, dengan demikian, adanya kombinasi dari kedua jenis tes tersebut, baik berupa pilihan ganda dan juga uraian, itu dapat memberikan gambaran yang tentunya lebih komprehensif tentang keterampilan proses sains siswa. Mungkin segitu jawaban yang dapat saya paparkan, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sedikit tambahan dari saya sedikit terkait dengan pertanyaan apakah KPS dapat menggunakan soal pilihan ganda. Nah, menurut pandangan kami itu sebenarnya dapat, tapi jika itu kita masih melihat dari keterampilan proses sains dasarnya saja. Tapi kalau kita sudah melihat keterampilan proses sains
integrasi dan terpadu, di mana itu kan tadi kita ingat bahwa ini merupakan keterampilan yang menggabungkan dari keterampilan-keterampilan proses sains dasar. Jadi itu lebih kita dianjurkan untuk menggunakan soal dalam bentuk uraian. Nah, sebenarnya dengan soal uraian pun karena lebih diutamakan ke uraian, sebenarnya juga dapat jika kita telah menyusun rubrik ataupun kisi-kisi yang tepat seperti yang kita tampilkan tadi, di mana tadi ada misalnya untuk skor 4 kayak gini loh, skor 3 harus kayak gini loh jawabannya. Jika kita sudah menyusun rubrik seperti itu, maka subjektifnya bisa jadi berkurang. Namun mungkin penilaian subjektif biasanya tidak berdasarkan itu sih, subjektifnya kebanyakan mungkin seperti yang sudah dijelaskan pemateri sebelumnya, yaitu dari kelompok 1, mungkin subjektifnya dari segi melihat dari panjang pendeknya jawaban, atau misalnya dari tulisannya, apakah misalnya tulisannya nggak jelas padahal jawabannya benar. Nah, bisa jadi dari sana subjektifnya. Mungkin itu tambah dari saya. Mungkin dikembalikan ke Ibu Aneta. Bagaimana? Apakah sudah cukup atau mungkin ada tambahan? Ibu Aneta, bagaimana? Apakah sudah cukup? Mungkin sembari menunggu Ibu Aneta, mungkin apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan lain atau mungkin masukan atau saran untuk kepada kelompok kami? Disilahkan, bisa raise hand atau oke, kepada Ibu Vira dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan penjelasan yang memuaskan dari kelompok Artika dan Ola. Nah, pertanyaan saya adalah, tadi kan KPS dibagi menjadi 2, yaitu KPS dasar dan KPS terintegrasi atau terpadu. Nah, saya ingin tahu apa sih alasannya KPS itu dibagi menjadi KPS dasar dan KPS terintegrasi atau terpadu itu. Nah, selanjutnya adalah untuk penggunaan KPS dasar dan KPS terpadu itu, apakah ada jenjang penggunaannya? Jika ada, boleh dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Vira. Mungkin dari pertanyaan Bu Ana tadi, Bu Ana itu sudah menjawab melalui pesan chat teman-teman, yaitu mungkin terima kasih kembali kepada Ibu Aneta atas pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan Ibu Vira, mohon kami mau minta waktu sebentar. Baik, untuk pertanyaan Ibu Vira mungkin dijawab oleh Bu Atika. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Vira, yang mana kenapa KPS dasar dan terintegrasi itu harus terbagi menjadi, kenapa keterampilan proses sains itu harus dibagi menjadi KPS dasar dan juga KPS terintegrasi atau KPS terpadu. Nah, alasannya adalah karena antara KPS sains antara KPS dasar dan juga KPS terpadu atau terintegrasi ini memiliki fokus yang berbeda. Nah, pada KPS dasar itu mencakup kemampuan dasar dalam mengamati, mengklasifikasikan, dan menemukan konsep baru dengan mencari persamaan atau perbedaan. Nah, hanya sampai untuk mencari persamaan ataupun perbedaan dan selanjutnya mengelompokkannya. Nah, sedangkan KPS terpadu ataupun terintegrasi itu nantinya akan melibatkan kemampuan siswa untuk mencari tahu sendiri jawaban atas pertanyaannya dan selanjutnya masuk kepada tahap perancangan investigasi untuk menguji ide mereka sendiri.
sendiri. Nah, kepada KPS terpadu atau KPS terintegrasi ini juga meliputi kemampuan siswa untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan berbagai variabel serta menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks dibandingkan KPS dasar. Nah, pada KPS terpadu ataupun KPS terintegrasi juga meliputi kemampuan siswa juga pada KPS terpadu atau terintegrasi itu memerlukan kemampuan KPS dasar sebagai prasyarat atau sebagai syarat untuk memperoleh KPS terpadu ini. Jadi siswa itu harus menguasai dulu KPS dasar, baru nantinya dapat menyelesaikan KPS terpadu. Dengan demikian, pembagian antara KPS dasar dan juga KPS terpadu atau KPS terintegrasi ini dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan proses sains siswa secara bertahap dan juga secara terstruktur. Begitu Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya akan dikembangkan oleh Olivia. Kepada Olivia dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menambahkan jawaban terkait tadi dengan pertanyaan lanjutan tadi itu untuk KPS kan ada dasar dan ada terpadu. Apakah ada pembagian jenjangnya? Nah, kalau untuk KPS dasar sendiri itu tuh setelah dituntut ketika sejak SD. Jadi baik SD, SMP, SMA mau sampai tingkat kuliah itu semua kita harus punya keterampilan dasar tersebut. Itu kan bagian dari sains. Kemudian untuk keterampilan proses terpadu itu sebenarnya mungkin lebih cenderung banyak pada tingkat SMP, SMA, dan ke atas. Tapi mungkin KPS terpadu itu juga dapat kita terapkan di SD tergantung bagaimana tuntutan kurikulum di saat tersebut. Apakah mungkin di TP pembelajarannya, oh siswa harus bisa menyelidiki nih. Misalnya, biasanya waktu SD kita menyelidiki tanaman kecambah atau toge bahasa kaminya. Itu siswa kan sudah melakukan pelaksanaan percobaan, itu kan merupakan masuk pada terpadu juga. Jadi mungkin ada beberapa materi ataupun tujuan pembelajaran terkhusus yang mungkin sudah menuntut siswa untuk bersifat terpadu. Sebenarnya kan sifat terpadu pun keterampilan proses terpadu pun itu merupakan gabungan dari keterampilan proses sains dasar. Mungkin apakah Bu Fira sudah cukup untuk jawabannya? Cukup, terima kasih. Saya terima kasih kepada Bu Fira. Apakah mungkin dari teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya tidak ada. Mungkin apakah kita cukupkan saja untuk diskusi dan penyampaian materi pada hari ini? Bagaimana rekan-rekan? Ini sudah bisa dicukupkan. Baik, saya akan menutup pada materi pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelumnya terima kasih atas partisipasi teman-teman ataupun masukan, saran, dan pertanyaan dari teman-teman terkait hasil presentasi kami dan terkait materi juga. Mungkin untuk saran dan masukannya mungkin insya Allah akan kami tambahkan nantinya. Mungkin jika ada kami kesalahan penyampaian ataupun mungkin konsep mungkin bisa jadi salah untuk penyampaian, mungkin nantinya kita akan mencoba bertanya lebih lanjut juga kepada Bapak Muslim, semoga bisa bergabung dengan kita nantinya. Kemudian cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Bapak Rizky. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada kelompok 2, Atika dan Olivia yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai asesmen KPS. Nah, jadi mungkin diingatkan kembali kepada ibu-ibu sekalian agar dapat mengirimkan TKK ke dalam drive. Nanti drive-nya akan saya serahkan di grup asesmen, dan juga kepada kelompok penyaji juga agar dapat memperbaiki makalah dan juga PPT yang telah disajikan. Mungkin untuk sesi yang terakhir kita bisa dokumentasi sebagai bukti perkuliahan yang nanti akan dikirimkan ke dalam grup asesmen. Mungkin apakah ada yang bersedia menjadi fasilitas yang menjadi yang mau untuk melakukan screenshot melalui device-nya? Boleh. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk men-screenshot. Oke, 1, 2,
3. Nah, sudah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita ulangi kembali ya. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah berjoin. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan mungkin bisa langsung saya end-kan saja untuk Google Meet-nya. Sampai jumpa minggu depan.